Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertemuan sebelumnya kita telah baca sedikit atau nomor 1 sampai 10 di ad-darsu ats-tsalits, di pelajaran yang ketiga. Jadi pelajaran yang ketiga ini ini berkaitan dengan mubtada khabar ya. Apa itu mubtada? Kata yang berada di awal kalimat. Ya, khabar adalah kabarnya. Khabar. Jadi kalau ada mubtada harus ada khabarnya. Kalau ada mubtada harus ada khabarnya. Kemudian kita masuk di tamarin. Apa itu tamarin? Latihan-latihan. Tamarin artinya latihan-latihan. Kalau tamrin, ya, tamrin artinya latihan. Kalau tamarin artinya banyak latihan, beberapa latihan. Kalau sebelumnya, ya, hanya satu saja, tamrin. Ini ya, tamrin. Kalau tamarin panjang mimnya itu banyak latihan. Kita nanti lihat ya, ada beberapa latihan. Latihan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jelas ya? Nah, sekarang kita latihan. Tamarin, latihan-latihan. Latihan yang pertama, kalian baca di situ atau saya baca dulu ya. Antum perhatikan kitabnya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra artinya bacalah. Iqra artinya bacalah. Dan tulislah. Baca kemudian tulis. Ma'a dhabti, bersamaan dengan ya, memdhabat, mengharokati, menentukan awakhiril kalimati, bersamaan dengan menentukan akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata. Jadi antum perhatikan ya, kita diperintahkan, disuruh ya, latihannya baca dan tulis bersamaan. Ma artinya bersama, dhabti ya, menentukan akhir-akhir kata. Awakhir artinya akhir-akhir, al-kalimat artinya kata. Jadi antum baca, perhatikan memang, kemudian tulis nanti apa akhir dari kata tersebut. Ya, apakah di dhammah, dibaca. Ya. Kemudian coba baca yang di bawah. Coba baca semua, masjidun. Lihat, masjidun. Dibaca apa? Un. Kenapa dibaca un? Ada tanwinnya? Tidak ada al. Jadi dibaca un, tidak ada alnya. Masjidun. Kemudian baca lagi. Al masjidu. Kenapa tidak ditanwin? Ada al. Ya, al tidak pernah bertemu dengan tanwin. Kemudian al ma'u, tidak bertanwin. Terus ma'un, bertanwin. Terus al baitu, tidak bertanwin. Apa artinya al bait? Rumah. Kalau ma'un, air. Ya. Babun, ya, ditanwin ya, babun. Kemudian qalamun, ditanwin. Terus al-qalamu, tidak bertanwin, al-qalam. Coba ini latihan dari saya, al-qalam. Antum buat kalimat tapi kata dasarnya al-qalam, pulpen. Coba buat mubtada khabar. Coba. Al-qalamu jadidun. Ini hanya contoh saja. Pulpen tersebut baru. Itu contoh mubtada khabar. Al-qalamu jadidun, ya. Kemudian yang selanjutnya baca. Al-kalbu, anjing, tidak bertanwin. Terus kalbun, ini bertanwin. Terus qamisun, tidak bertanwin. Qamis apa artinya? Baju. Coba buat kalimat. Susunan mubtada khabar. Kata dasarnya qamisun, baju. Coba. Al-qamisu jadidun. Al-qamisu nadhifun, bersih. Misalnya ya,
Jadi antum bisa latihan buat kalimat. Buat kalimat saja. Nah, terus baca lagi. Waladun ditanwin tidak pakai al. Apa artinya walad? Anak kecil, anak lelaki, tapi anak lelakinya kecil. Jadi walad, anak lelaki kecil. Coba buat kalimat yang kata dasarnya al-walad, mubtada khabar. Anak tersebut, coba buat khabarnya. Al-waladu ba'idun, ya. Anak tersebut jauh. Ba'idun, misalnya ya. Jadi kalau bahasa Arab tinggal hafal kosakatanya kemudian susun katanya. Itu mudah sekali bahasa Arab. Hafal kosakata kemudian susun saja. Mubtada khabar. Nah, ini penting sekali mubtada khabar. Mubtada khabar ya. Jadi saya ulang lagi, kalau mubtada biasanya ya dan khabar, mubtadanya diberikan al. Itu kata pertama. Jadi kalau kata pertama jangan katakan waladun ba'idun, waladun ba'idun, anak jauh. Tidak. Tapi berikan al yang pertama, al-waladu. Nanti yang kedua tidak pakai al. Al-waladu ba'idun, al-qamisu ya jadidun. Mudah ya? Ini mudah. Kemudian selanjutnya al-hajaru artinya apa? Batu ya. Terus al-waladu sama tadi anak, tapi ini tidak bertanwin pakai al. Terus apa artinya himarun? Keledai. Himarun tidak beral. Terus al-himaru tidak bertanwin. Ya, kemudian baca lagi. Al-hisanu. Apa artinya al-hisan? Kuda. Kuda tersebut. Kemudian hisanun kuda. Apa bedanya? Hisan yang pertama pakai al, hisan yang kedua tidak pakai al. Yang pertama dikatakan ma'rifah. Sudah diketahui, artinya kuda tersebut. Al-hisanu kuda tersebut. Kalau hisanun umum, ya kudanya siapa? Kudanya seluruhnya orang Jeneponto misalnya. Ini apa? Kuda umum. Kalau tidak pakai al, hisan. Ini mudah ya, telah diambil pada pertemuan sebelumnya. Jadi sudah diambil pada pertemuan sebelumnya. Kemudian latihan yang kedua, iqra waktub, baca dan tulislah. Baca dan tulis. Ini ada berapa nomor? 10 nomor. 10 nomor. Jadi antum baca kemudian terjemahkan. Jelas ya? Antum baca, terjemahkan, kemudian tentukan akhir kalimatnya. Jadi saya kasihkan lagi rumus atau apa namanya? Faedah. Mubtada khabar, susunan mubtada khabar, kata yang pertama dan kata kedua itu dibaca dhammah, rafa. Sekarang antum kenal saya dulu dhammah, dibaca u. Tapi yang pertama tidak bertanwin, yang kedua bertanwin. Kenapa? Karena pertama pakai al, yang kedua tidak. Coba kita baca. Coba semuanya baca. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Apa terjemahannya? Meja itu patah, rusak, sama saja. Yang pertama sebagai apa? Al-maktab mubtada. Apa itu mubtada? Kata yang berada di awal kalimat. Coba lihat nomor 1, kemudian kata pertama dibaca al-maktabu, pakai al. Jangan dihilangkan alnya kalau kata pertama. Jangan katakan maktabun. Jangan, itu salah. Kalau kata pertama seperti ini bentuknya, pakaikan al. Ya. Al-maktabu. Kemudian yang kedua, maksurun. Khabarnya. Jadi tidak cukup hanya maktabu saja, al-maktabu, harus ada khabarnya. Kalau al-maktabu saja, apa maktab? Meja. Nah, adalah khabarnya maksurun, patah. Bisa diganti maksurun. Al-maktabu jadidun. Meja tersebut baru. Al-maktabu ba'idun. Meja tersebut jauh. Baru jauh, terserah saja kalau khabarnya ya. Nah, kalau ini hanya percontohan saja. Al-maktabu maksurun. Meja tersebut rusak, patah. Coba kita perhatikan. Kata yang pertama yaitu mubtada pakai al. Kata yang kedua yaitu khabar tidak pakai al. Mudah ini ya. Ini telah berlalu sebelumnya. Kemudian nomor yang kedua. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Coba terjemahkan. Guru itu baru.
Guru itu baru. Al-mudarris sebagai apa? Mubtada, kata yang berada di awal kalimat. Terus jadidun khabarnya sama dengan al-maktabu maksurun tadi yang pertama. Jadi al-mudarrisu jadidun, al-mudarris pakai al mubtada ya, dan jadidun tidak pakai al. Tidak pakai al. Dan yang pertama tidak ditanwin dan yang kedua ditanwin. Ini mudah. Jadi pentingnya hafal kosakata saja. Kemudian susun dengan susun mubtada khabar. Terus baca yang ketiga. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Terjemahannya, baju itu kotor. Al-qamis mubtada, wasikhun khabar. Yang keempat, baca cepat saja, bermudah. Al-labanu baridun. Terjemahannya, susu itu dingin. Al-laban pakai al, yaitu al-laban ya, pakai al. Susu itu mubtada, baridun khabarnya. Baridun adalah khabarnya. Dia bertanwin, artinya dingin. Bisa diganti. Kalau kita ganti air itu dingin menjadi al-ma'u. Kalau air, al-ma'u baridun. Gitu ya. Al-ma'u baridun. Kalau misalnya aidil, dingin. Aidil dingin. Bahasa Arabnya aidilun baridun. Misalnya ya. Nah, terus al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Terjemahannya, masjid itu terbuka. Al-masjidu sebagai tada, maftuhun khabar. Dan mubtada itu pakai al atau tidak? Pakai al. Kata pertama pakai al, al-masjidu. Kemudian khabarnya pakai al atau tidak? Tidak, makanya ditawin maftuhun. Jadi mudah saya bahasa Arab. Mau buat mubtada khabar, al pakai yang di pertama al dan yang kedua tidak pakai al. Yang keenam baca semua. Al-hajaru kabirun. Terjemahannya, batu itu besar. Al-hajar kabirun. Kalau batu itu kecil, kalau kecil apa bahasa Arabnya? Batu itu kecil. Al-hajaru lihat kecil, soghirun. Al-hajaru soghirun. Kalau kecil ya. Yang ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harun. Terjemahannya, susu itu dingin dan air itu panas. Kita lihat kata per kata. Al-laban sebagai apa kedudukannya? Tada, baridun khabar. Wa artinya dan. Al-ma lagi apa artinya? Dia mubtada ya. Harun khabar. Mudah ya. Susu itu dingin. Kemudian kata baru lagi. Al-ma mubtada lagi, kata yang berawal kalimat. Kenapa ada waw? Ini waw menunjukkan ya, kata setelahnya itu awal kalimat lagi. Jadi makanya al-ma itu awal kalimat diberikan al mubtada. Harun dia khabarnya, tidak pakai al. Yang kedelapan, coba baca sama-sama. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Terjemahannya, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Jalis duduk, waqifun berdiri. Mudah. Yang pertama al-imam mubtada, jalisun wa artinya dan, al-mudarris mubtada lagi pakai al, waqifun khabar. Mudah. Coba ganti. Aidil duduk dan siapa? Zaidun berdiri. Aidil duduk dan Zaidun berdiri. Coba. Aidilun jalisun wa Zaidun waqifun. Kenapa tidak pakai al? Nama orang tidak perlu pakai al kalau nama orang. Kalau nama benda seperti ini pakaikan al. Kalau nama orang tidak perlu. Misalnya Zaid duduk, Zaidun jalisun. Zaid kan nama orang, tidak perlu pakai al. Tapi kalau al-imam, al-imam pakai al. Al-masjid, al-bait, begitu ya.
Yang kesembilan, al-qamaru ba'idun. Terjemahannya, bulan itu jauh. Al-qamar artinya bulan, ba'idun jauh. Al-qamar sebagai apa kedudukannya di dalam bahasa Arab? Mubtada, ba'idun khabar. Al-qamar juga pakai al, tidak bertanwin. Ba'idun tidak pakai al dan dia bertanwin. Yang terakhir, al-mindilu nadhifun. Perhatikan, sapu tangan itu bersih. Al-mindilu ditanwin atau tidak? Tidak ditanwin. Ada apa? Al, alif lam, dia mubtada ya. Nadhifun tidak pakai al, dia khabar ya. Nadhifun. Jadi selesai latihan yang kedua. Jadi perhatikan, saya mubtada khabar banyak. Cari contoh-contoh ya, contoh-contoh yang berkaitan dengan mubtada khabar. Jelas ya? Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.